Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Marta Mete, NIM 10120210251, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja di Indonesia. Jadi baik, menurut Van de Ven, pada tahun 1095, untuk pertama kali terbitlah sebuah karangan yang mengajikan sejarah gereja Indonesia dalam bahasa Indonesia. Namun sebelumnya sudah ada karangan-karangan lain, tetapi semua ditulis dalam bahasa Belanda. Setelah Dr. Mulger Kruger menulis karyanya, usaha untuk mempelajari sejarah gereja menjadi maju terus. Dalam karangan-karangan itu, usaha untuk memperluas pandangan bukan hanya pengabaran Injil, melainkan sejarah gereja dalam artinya yang lebih luas. Maka ilmu sejarah gereja di Indonesia adalah suatu jurusan dalam teologi. Namun dalam banyak karangan-karangan yang disusun pada masa lampau, tokoh pembuatan serta pemikiran pengabaran Injil yang jadi pusat perhatian. Dan sebenarnya ini merupakan yang paling mudah. Jadi kalau kita banyak menggunakan saja sumber-sumber yang tersedia sang pengabaran Injil yang menjadi tokoh utama dalam sejarah gereja. Dan sejarah gereja seharusnya meliputi bidang-bidang. Namun lebih banyak daripada hanya bukan pengabaran Injil, sepertinya ada ibadah, ada organisasi gereja, ada ajaran gereja, dan ada kelakuan orang-orang Kristen terhadap saudaranya dan terhadap dunia sekitar. Dalam periodisasi sejarah gereja di Indonesia, ada beberapa persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Yang pertama ialah saat pelayanan baptisan pertama kali di Indonesia, dengan adanya orang-orang dibaptis, maka adanya gereja. Namun kita sudah dipanggil keluar dari firman, sudah diterima dan tanggung jawab dan sudah diberikan. Bagi kita seorang Protestan, tidak usah menjadi persoalan bahwa pertama kali pelayanan baptisan di Indonesia adalah orang-orang Katolik. Mereka membaptiskan orang dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan itu baptisan adalah yang sah. Persoalan yang kedua ialah bagaimana mengatasi bagian bahan yang disajikan dalam buku sejarah. Suatu sejarah gereja tidak boleh mengabaikan sejarah umum seperti yang telah dikatakan di atas, sejarah Portugis, ekonomis, sosial, budaya, dan agama dalam mempengaruhi sejarah gereja. Namun kami menyadari bahwa dapat saja ditemukan periodisasi yang lain juga, tetapi setiap organisasi tidak bisa bersifat berat sebelah dan merangkumi semua segi sejarah gereja. Sekian dan terima kasih penjelasan saya. Shalom.